Misteri hilangnya Anthony Ginting di semifinal Badminton Asia Team Championships akhirnya terkuak. Dan ada rencana besar yang sedang disiapkan untuk mengguncang dunia bulu tangkis. Halo Sobat Bulu Tangkis, pernahkah kalian merasa ada yang kurang saat menyaksikan perjuangan tim putra Indonesia di semifinal Badminton Asia Team Championships malam? Wah, benar banget. Meskipun skuad muda kita tampil luar biasa, absennya sang motor utama Anthony Sinisuka Ginting memang menyisakan tanda tanya besar sekaligus harapan baru bagi kita semua. Betul sekali. Dan hari ini kita akan membedah apa yang sebenarnya sedang disiapkan oleh tunggal putra terbaik kita ini untuk menghadapi turnamen-turnamen besar di tahun 2026. Banyak penggemar yang bertanya-tanya, kenapa sih Ginting tidak diturunkan saat melawan Jepang kemarin? Apakah ini strategi simpan tenaga atau justru sebuah risiko besar? Jawabannya adalah prioritas, kawan. Tim pelatih PBSI sengaja memberikan waktu istirahat bagi Ginting agar ia bisa melakukan recovery total dari jadwal yang sangat padat. Jadi ini semacam langkah preventif ya, mengingat jadwal di tahun 2026 ini memang sangat gila intensitasnya bagi para atlet papan atas dunia. Benar, Ginting kini sedang menjalani program latihan khusus di Cipayung untuk membidik target yang jauh lebih besar daripada sekedar kualifikasi beregu tingkat Asia. Menurut kalian, apakah keputusan menyimpan tenaga ini sudah tepat? Atau seharusnya Ginting tetap turun untuk memastikan tiket final kemarin? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi tunggu dulu, ada misi besar yang lebih mendesak, yaitu misi menaklukkan Eropa dengan turnamen All England 2026 yang sudah di depan mata. All England memang punya magis tersendiri. Turnamen tertua di dunia ini masih menjadi ambisi terbesar Ginting setelah kemenangan emosionalnya beberapa waktu yang lalu. Kabarnya, Ginting tengah mengasah kembali ketajaman netting dan deceptive shots-nya yang sempat menjadi momok menakutkan bagi lawan-lawan di jajaran 5 besar dunia. Saya tidak sabar melihat kembali Ginting mode on yang tak terhentikan di Birmingham nanti. Pasti akan banyak aksi netting tipis yang membuat lawan mati langkah. Selain berita tentang Ginting, dunia justru dibuat terpana oleh performa luar biasa dari Muhammad Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed selama gelaran Badminton Asia Team Championships ini. Wah, penampilan Ubed memang sangat taktis dan tenang. Banyak orang yang mulai menjulukinya sebagai sang penerus atau the next Ginting karena kemiripan gaya mainnya. Menariknya, Ginting sendiri secara sportif memberikan dukungan penuh kepada juniornya tersebut tanpa merasa terancam sedikit pun dengan popularitas Ubed yang melonjak. Hal itu justru menjadi motivasi tambahan bagi Ginting. Bagaimana menurut Sobat Bulu Tangkis? Apakah Ubed sudah layak menyandang gelar penerus Ginting sekarang? Atau mungkin kita harus membiarkan dia tumbuh dengan identitasnya sendiri tanpa beban ekspektasi yang terlalu berat sebagai bayang-bayang seorang legenda seperti Anthony Ginting. Ada satu hal lagi yang sangat menarik perhatian, yaitu pengakuan tulus dari negeri jiran, Malaysia, tentang sosok Ginting yang dianggap sebagai guru tanpa mengajar. Salah satu pemain muda andalan Malaysia, Justin Ho, baru-baru ini menyebutkan bahwa ia mendapat pengalaman berharga setelah sempat mengamati pola permainan Ginting secara mendalam. Justin Ho bahkan bilang kalau sekadar mengamati kaki Ginting adalah pelajaran yang sangat berharga karena kecepatannya yang benar-benar tidak masuk akal bagi manusia biasa. Kecepatan dan kelincahan Ginting memang sudah menjadi standar kualitas yang ingin dicapai oleh banyak pemain tunggal putra di seluruh penjuru dunia saat ini. Ini membuktikan bahwa pengaruh Anthony Sinisuka Ginting sudah melampaui batas negara. Dia bukan sekedar lawan di lapangan, tapi juga sumber inspirasi bagi para rivalnya. Anthony Ginting mungkin tidak memegang raket di Qingdao minggu ini, namun namanya tetap bergema di setiap sudut lapangan dan menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan pengamat. Dengan persiapan yang sangat matang menuju tur Eropa, kita semua tentu berharap sang artis lapangan ini kembali dengan kejutan yang jauh lebih manis dan prestasi yang membanggakan. Semangat pantang menyerah yang ditunjukkan Ginting harus menjadi contoh bagi para pemain muda kita yang sedang berjuang meniti karir di kancah internasional yang sangat kompetitif. Bayangkan saja, jika Ginting berhasil meraih gelar juara di All England nanti,
Itu akan menjadi pembuktian bahwa strategi tim pelatih PBSI selama ini memang sudah sangat tepat. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada PBSI yang berani mengambil keputusan sulit demi menjaga kebugaran atlet andalan kita dalam jangka waktu yang lebih panjang. Tidak mudah memang menyeimbangkan antara ambisi meraih gelar di setiap turnamen dengan kebutuhan fisik atlet yang harus terus dipantau agar tidak mengalami cedera yang fatal. Apalagi dengan munculnya talenta-talenta baru seperti Ubed, regenerasi di sektor tunggal putra Indonesia sepertinya sedang berada di jalur yang sangat benar dan menjanjikan. Sobat bulu tangkis, dari semua turnamen besar yang akan digelar sepanjang tahun 2026 ini, di gelar mana kalian memprediksi Ginting akan naik podium tertinggi? Apakah itu di All England, Indonesia Open, atau mungkin di kejuaraan dunia nanti? Silakan tuliskan prediksi paling akurat kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from Terbongkar rahasia besar di balik keganasan Ubed di kejuaraan beregu Asia 2026. Ternyata ada tangan dingin sang maestro Anthony Ginting. Kamu sadar nggak sih kalau permainan Moh Zaki Ubaidillah atau yang akrab kita panggil Ubed semalam itu benar-benar gila di perempat final kejuaraan beregu Asia 2026? Wah, jelas sadar banget dong. Itu kemenangan keduanya atas Panicapon Ratsakhul dari Thailand. Dan dia menang 2 game langsung dengan skor 21-13 dan 22-20. Tapi yang bikin semua orang penasaran itu bukan cuma skornya, tapi bagaimana Ubed bisa sefokus itu setelah sebelumnya sempat kalah dari wakil Malaysia. Nah, itu dia poin menariknya. Ternyata setelah pertandingan, Ubed sendiri yang mengungkap kalau ada peran besar dari sang senior, Anthony Sinisuka Ginting di balik performa gemilangnya itu. Serius, jadi Ginting gak cuma jadi rekan setim saja, tapi benar-benar turun tangan memberi arahan teknis buat Ubed di Qingdao Konson Gymnasium kemarin. Betul sekali. Bayangkan saja, Ubed itu seperti spons yang menyerap semua ilmu dari sang maestro Deception Indonesia. Dia bilang Ginting banyak memberikan masukan tentang cara membaca lawan. Pantas saja, kalau kita perhatikan gaya main Ubed semalam, netting tipisnya itu benar-benar mengingatkan kita pada gaya permainan khas Ginting yang sering bikin lawan mati kutu di depan net. Benar, dan bukan cuma soal pukulan saja. Ubed juga belajar banyak soal ketenangan mental. Kamu tahu sendiri kan bagaimana Ginting selalu bisa tetap tenang meskipun dalam tekanan poin kritis? Iya, dan itu terlihat jelas di game kedua saat skor sangat ketat mencapai 22-20. Ubed tidak panik sama sekali dan tetap berani mengeksekusi strategi penyerangannya. Ginting sepertinya menularkan senjata rahasianya, yaitu kemampuan untuk mengelola ekspektasi dan tetap fokus pada satu demi satu poin tanpa terbebani hasil akhir. Ini yang namanya regenerasi yang sehat ya. Ginting yang saat ini mungkin sedang berjuang dengan konsistensinya, justru sangat terbuka membagikan rahasia dapurnya kepada juniornya. Dan jangan lupakan footworknya. Pergerakan kaki Ubed sekarang terlihat lebih efisien. Ada gaya pegas yang sangat mirip dengan ciri khas pergerakan Ginting yang sangat lincah itu. Betul banget. Di Pelatnas Cupayung mereka memang sering sparring bareng, tapi melihat bagaimana ilmu itu diterapkan langsung di turnamen besar seperti BATAC 2026 ini, sungguh luar biasa. Kemenangan Ubed ini juga sangat krusial karena Indonesia akhirnya bisa menang agregat 3-2 atas Thailand dan berhak melangkah ke babak semifinal. Bayangkan kalau Ubed gagal menyumbang poin, mungkin ceritanya akan beda. Dia benar-benar menjadi penyelamat tim putra kita di saat-saat yang menentukan. Ubed sendiri mengaku sangat bersyukur bisa memberi poin buat Indonesia. Apalagi dia merasa permainannya berjalan lancar tanpa ada kendala cedera sama sekali. Menariknya, Ratsakhul itu bukan pemain sembarangan loh. Dia tunggal putra masa depan Thailand yang baru berusia 20 tahun. Tapi Ubed bisa mempermalukannya 2 kali tahun ini. Ingat kan di final Thailand Masters 2026 sebelumnya, Ubed juga yang jadi batu sandungan buat pemain Thailand itu di depan pendukungnya sendiri. Sepertinya, Ubed memang sudah punya kartu lawan ya, ditambah lagi dengan polesan strategi dari Ginting yang membuatnya semakin sulit untuk dibaca lawan. Kita bisa bilang kalau Ubed adalah perpaduan antara bakat alami yang luar biasa dengan bimbingan dari salah satu tunggal putra terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Ini memberikan harapan baru bagi badminton Indonesia. Setelah era Ginting dan Jonathan Christie, kita sepertinya tidak perlu khawatir akan kekosongan stok pemain kelas dunia. Tentu saja, Ubed masih sangat muda dan perjalanannya masih panjang.
Tapi dengan mentor seperti Ginting di sampingnya, perkembangannya bisa jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Ginting sendiri pasti bangga melihat muridnya ini bisa tampil berani dan memberikan hasil maksimal untuk Merah Putih di ajang internasional yang penuh gengsi ini. Iya, Ginting memberikan apa yang tidak tertulis dalam buku taktik, yaitu insting predator di lapangan dan kecerdasan dalam mengatur tempo permainan agar lawan selalu merasa tidak nyaman. Jadi, kemenangan atas Thailand kemarin bukan cuma soal fisik, tapi kemenangan taktik yang dirancang bersama di balik layar oleh para pendekar tunggal putra kita. Betul, dan sekarang Indonesia menatap semifinal dengan kepercayaan diri tinggi. Peran Ubed sebagai tunggal kedua atau ketiga akan sangat menentukan langkah tim ke babak final nanti. Kita doakan saja, semoga Ubed bisa terus konsisten dan ilmu yang diberikan Ginting bisa terus diasah hingga dia benar-benar menjadi monster baru di dunia bulu tangkis internasional. Pastinya, dan jangan lupa kalau Ginting juga masih memiliki peran besar di tim ini. Bukan cuma sebagai pemain, tapi sebagai pemimpin yang mengayomi para pemain muda seperti Ubed dan Alwi Farhan. Semangat tim seperti inilah yang kita butuhkan. Tidak ada ego, yang ada hanyalah keinginan bersama untuk membawa pulang trofi kejuaraan bergu Asia ke tanah air tercinta. Ubed memang fenomenal, tapi kita juga harus angkat topi buat Ginting yang mau berbagi panggung dan rahasia suksesnya demi kemajuan bulu tangkis Indonesia secara keseluruhan. Setuju banget, masa depan tunggal putra kita terlihat sangat cerah sekarang. Terima kasih Ginting, dan teruslah terbang tinggi Ubed, tunjukkan pada dunia kalau Indonesia tetap penguasa lapangan. Benar sekali, mari kita terus dukung perjuangan tim Indonesia di sisa turnamen ini. Semoga mereka bisa memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Oh iya, menurut kamu, bagian mana dari gaya main Ginting yang paling terlihat di dari Ubed sekarang? Apakah nettingnya yang super tipis itu, atau justru kecepatan kakinya yang seperti kilat? Kalau menurutku sih kombinasi keduanya ya, tapi nettingnya itu memang benar-benar identik banget. Lawan sampai nggak bisa berkutik kalau sudah diajak main di depan net. Wah, seru banget diskusinya ya. Ternyata di balik setiap kemenangan atlet, selalu ada cerita menarik tentang perjuangan dan bimbingan dari para senior hebat di belakang mereka. Itulah indahnya bulu tangkis Indonesia. Kekeluargaan dan semangat saling mendukung antar generasi selalu menjadi kunci kesuksesan kita selama berpuluh-puluh tahun ini. Mari kita tunggu kejutan-kejutan berikutnya dari Ubed dan tim Indonesia di babak selanjutnya. Pastinya akan lebih seru dan penuh dengan drama yang mendebarkan jantung kita semua. Betul sekali, jangan sampai lewatkan aksi mereka. Terus pantau perkembangan terbaru dan berikan dukungan positif buat para pahlawan olahraga kita yang sedang berjuang di luar sana. Oke, sampai di sini dulu bahasan kita tentang peran rahasia Ginting di balik kemenangan hebat Ubed. Kita ketemu lagi di video berikutnya dengan topik yang tak kalah seru lainnya. Sampai jumpa, tetap semangat dan jangan lupa untuk terus mencintai bulu tangkis Indonesia. Dah.